声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 111 membiarkan tergelincir. Beberapa saat kemudian, dosen yang memiliki tulang pipi yang relatif tinggi itu berjalan ke podium kayu. Ia berdeham dan berkata, "Selamat pagi, para wanita yang baik hati dan dermawan. Saya Safiera Heda. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini adalah pengalaman saya dalam mengelola pengeluaran keluarga. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana sebuah keluarga dengan pendapatan tahunan 100 pound harus menyeimbangkan makanan, perumahan, pakaian, dan mempekerjakan pembantu. Yang kedua adalah bagaimana sebuah keluarga dengan pendapatan 200 pound per tahun harus meningkatkan pengeluaran mereka agar tampak lebih layak." Melissa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bisa melihat penghasilan tahunan saudara-saudaranya di ujung jarinya. Sudah lebih dari 200 pound, pikirnya, setengah lega dan setengah takut. Dia merasa lega dan puas dengan kehidupan yang dijalaninya saat ini, tetapi dia juga takut kalau cara hidup seperti itu akan hilang dalam sekejap mata. Pada titik ini, Selena yang berambut merah anggur menutup mulutnya. Dia berkata kepada kedua temannya dengan pelan, dia tampaknya penganut dewa badai. Dia mengenakan lencana badai angin. Melissa menoleh dan melihat Safiera mengenakan lencana bergambar angin kencang dan ombak besar di dada kirinya. Dia segera menjelaskan, "Nyonya Saud yang memberitahu saya tentang seminar ini juga seorang pengikut Dewa Badai. Saya tidak menganggapnya aneh jika pembicaranya juga seorang pengikut. Ya, saya rasa tidak ada masalah di sini. Kita di sini untuk belajar cara mengelola anggaran." Elizabeth setuju dengan Melissa. "Tapi selain Melissa, kita tidak perlu dan tidak punya hak untuk mengatur keuangan keluarga kita." Selena cemberut. Elizabeth membantah tanpa ragu, "Tapi kami akan menikah pada akhirnya dan membentuk keluarga kami sendiri." Selena agak takut pada Elizabeth setelah kejadian ramalan cermin iblis. Dia mengangguk malu dan berpura-pura mendengarkan ceramah dengan saksama. Dosen Safiera mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Dasar dari segala bentuk penganggaran adalah menghargai pendapat kepala keluarga. Mereka adalah sumber pendapatan, pilar keluarga. Mereka menghadapi kecemasan, stres, masalah, dan kekacauan dalam masyarakat untuk mendapatkan segalanya bagi kita. Jadi, kita harus menciptakan rumah yang tenteram, bebas dari masalah dari luar. Ini akan membuat mereka rileks saat pulang, membersihkan jiwa mereka, dan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Jadi, seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf, sosiolog, sarjana humaniora, dan ekonom terkenal, Tuan Lemmy, seorang wanita adalah malaikat dalam rumah tangga." Selena mengusap pipinya dan menelusuri lesung pipitnya seraya berbisik dengan sedikit kegembiraan, "Lemmy, orang yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan bebas?" Elizabeth ragu-ragu sebelum menjawab, "Ya, tapi dia penganut Dewa Badai." Pada titik ini, dosen Safiera melanjutkan, "Tuan Lemmy juga memberitahu kita bahwa perempuan secara bawaan memiliki kekurangan dalam hal kecerdasan dan logika. Dalam hal itu, mereka tidak dapat menilai sendiri apakah mereka harus menerima penilaian ayah dan suami sebagai penilaian gereja." Satu Melissa, Selena, dan Elizabeth saling berpandangan, tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar penjelasan seperti itu. "Ayo pergi," Selena akhirnya menyarankan. Melissa dan Elizabeth mengangguk. "Baiklah." Mereka mengambil topi terselubung mereka dan membungkuk.
menyelinap ke pintu samping dalam upaya untuk pergi tanpa menarik perhatian. Ketika mereka dengan hati-hati tiba di luar dan akhirnya bisa berdiri tegak, mereka tiba-tiba mendengar ledakan tepuk tangan yang datang dari aula kecil. Melissa secara naluriah melihat kembali ke aula. Dia melihat Nyonya Saud dan banyak wanita lainnya bertepuk tangan. Fiuh, puji Tuhan, Melissa menghela napas. Dia meninggalkan tempat yang tidak nyaman itu bersama Selena dan Elizabeth. Bagaimana kalau kita ke Harrods? Usul Selena sambil berdiri di bawah pohon. Ia sudah lupa dengan apa yang baru saja terjadi. Melissa terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Aku berencana pulang untuk belajar." Belajar. Selena mengutak-atik rambutnya yang berwarna merah anggur, seolah-olah dia telah kembali ke kehidupan normalnya. Juga, aku harus membeli roti, daging sapi, kentang, dan buah-buahan. Klein harus bekerja hari ini, Benson pergi ke perpustakaan kota. Jadi, ya, aku harus kembali. Melissa tiba-tiba menyadari betapa ia mencintai buku pelajarannya, perlengkapannya, dan pegasnya. Selena memutuskan untuk menjaga jarak dari Melissa yang anehnya tak biasa. Ia menoleh ke arah Elizabeth dan tersenyum patuh. Bagaimana kalau kita pergi ke Harrods bersama? Meskipun aku sudah menghabiskan semua tabunganku, tetap menyenangkan untuk melihat-lihat. Tentu saja. Elizabeth menerima saran itu, lalu bertanya dengan santai, "Melissa, apakah saudaramu, Klein, harus bekerja pada hari Minggu?" "Ya, dia istirahat di hari Senin, beda dengan pekerjaan biasanya." Melissa tanpa sadar mengangkat kepalanya sedikit. Setelah meninggalkan perusahaan keamanan Blackton, Klein naik kereta umum ke Howes Street. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosinya, untuk tidak memikirkan masalah harta keluarga Antigonus. Ia mencoba untuk memfokuskan perhatiannya kembali pada masalah akting. Penting untuk mencerna ramuan itu sepenuhnya sesegera mungkin. Memperbaiki diri sendiri sangatlah penting, kapanpun itu. Bertindak sebagai seorang peramal, aku tidak cukup profesional. Para peramal di Kekaisaran Pecandu Makanan harus membaca almanak sepanjang waktu sebelum mereka menyelesaikan sesuatu. Klein memegang tongkatnya saat dia duduk di dalam kereta. Dia telah memutuskan untuk meramalkan apakah bermanfaat baginya untuk pergi ke klub ramalan hari ini. Itu lebih cocok bagi seorang pelihat. Saat dia turun dari kereta, Klein mengeluarkan koin setengah peni. Bidang penglihatannya menyempit, pupil matanya menjadi lebih gelap saat dia membaca dalam hati, hari ini cocok untuk pergi ke klub ramalan. Hari ini cocok untuk menuju ke klub ramalan. Sial, Klein menjentikkan koin itu ke atas. Dia tidak memperhatikan putaran koin itu, dan malah mengulurkan tangannya dengan tenang. Buk, setengah sen itu mendarat di tengah telapak tangannya. Kali ini, angka setengah menghadap ke atas. Dengan angka yang menghadap ke atas, itu berarti aku akan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di klub ramalan hari ini. Klein berpikir sejenak sebelum berbalik ke seberang jalan. Dia menunggu kereta umum yang menuju ke jalan Daffodil. Dia semakin merasa seperti seorang penipu. Howes Street, di pintu masuk Harrods Department Store. Selena baru saja hendak memasuki gedung ketika dia tiba-tiba membeku dan melihat ke samping. "Apakah terjadi sesuatu?" tanya Elizabeth dengan bingung. Selena menggembungkan pipinya dan berkata, "Elizabeth, aku teringat guru mistisismeku, Tuan Vincent. Ia meninggal begitu saja keesokan paginya setelah ulang tahunku. Mungkinkah karena aku mengintip dan menggunakan mantra rahasianya? Aku selalu merasa bersalah dan gelisah karenanya. Lagi pula, aku agak tidak beruntung akhir-akhir ini." Lalu, tanya Elizabeth pelan.
Selena menggigit bibirnya dan berkata, "Aku ingin melakukan ramalan di klub ramalan di sana dan melihat apakah kematian Tuan Vincent ada hubungannya denganku. Dari kejadian di pesta ulang tahunku, aku punya firasat bahwa Elizabeth menyembunyikan sesuatu dariku. Aku ingat punggung pria berjas tuxedo itu. Tidak bisakah kau menebaknya sendiri?" tanya Elizabeth dengan heran. Selena mendesah, meniru ayahnya. Aku tidak bisa menebaknya mengingat kondisiku saat ini. Baiklah, mari kita ke klub ramalan terlebih dahulu. Elizabeth menyetujui saran temannya. Mereka menuju ke samping dan menuju ke klub ramalan di lantai 2 dengan mengikuti tangga. "Halo, selamat siang, Nona Angelica. Senang bertemu dengan Anda lagi." Selena menyapa dengan ramah di area resepsionis. Angelica tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya bisa menemukanku di sini asalkan kamu datang setelah makan siang." Selena bertukar basa-basi sebelum meratapi kematian Hannes Vincent. Dia lalu berkata, "Aku perlu melakukan ramalan." "Kau tahu aturan klub, ini daftar anggota yang bersedia melakukannya. Ini akhir pekan, jadi sebagian besar anggota kami ada di sini," Angelica menjelaskan dengan jelas. Selena dan Elizabeth menundukkan kepala bersama-sama saat mereka meneliti daftar nama dan deskripsi bersama-sama. "Dulu aku hanya bertanya langsung kepada guruku. Tidak kusangka ternyata anggota klub ini banyak yang mau meramal dibanding tahun lalu," kata Selena bersemangat. Tiba-tiba, dia terdiam beberapa detik dan berkata dengan bingung, Klein Moretti. Bukankah nama ini sama dengan nama saudara laki-laki Melissa?" Elizabeth membeku. Dia berulang kali menatap nama Klein Moretti dan mengangguk. "Itu benar." "Nona Angelica, apakah ini Tuan Klein Moretti?" tanya Selena dengan mata berbinar. Angelica menggelengkan kepalanya. "Maaf, Tuan Moretti tidak datang ke klub hari ini." "Baiklah, kita cari orang lain saja." Selena tidak keberatan tidak melihat orang itu, tetapi dia menertawakan temannya. "Aku tahu ini pasti bukan saudara Melissa, tetapi setelah melihat nama ini, aku langsung teringat pada sebuah surat kabar, judul yang pantas untuk Intis Press. Intis Press didirikan oleh Kaisar Roselle, yang terkenal karena tajuk beritanya yang menarik perhatian. Koran ini merupakan salah satu koran paling terkenal di benua utara. Elizabeth bertanya tanpa perhatian, "Judul apa?" Selena berdeham dan berkata, "Apakah ini karena rusaknya moral? Atau masalah masyarakat?" Lulusan sejarah itu malah melakukan ramalan di akhir pekan untuk mencari nafkah. Penguasa Misteri Bab 112, Penjelasan Azik. Backlund, Daerah Permaisuri. Audrey Hall duduk di kursi gantung di sudut yang berangin dan memandangi bunga-bunga yang mekar di bawah sinar matahari. Ia memikirkan permintaan Force Wall. Menurut Viscount Glen, benar-benar ada seorang gadis muda bernama Sio Derecha yang ditahan di penjara sementara yang terletak di Borough Utara Backlund. Dia didakwa melakukan penyerangan berat terhadap seorang pria terhormat karena konflik keuangan. Dia menyebabkan pria itu terbaring di tempat tidur, dan dia mungkin tidak akan bisa berdiri tegak lagi. Mengenai hal itu, Force menjelaskan bahwa pria itu bukanlah orang baik, melainkan ketua geng di Backlund East Borough. Ia mencari nafkah dengan menjadi rentenir. Penyebab kejadian tersebut adalah ketika salah satu peminjam mengetahui bahwa bunga yang dibebankan berkali-kali lipat lebih tinggi dari yang diharapkannya, sehingga tidak mungkin mengembalikan jumlah uang tersebut bahkan setelah ia bangkrut. Ketika diskusinya dengan pria itu berakhir tanpa hasil, ia menemui perantara terkenal, Sio Derecha, dengan harapan bahwa ia dapat membujuk pihak lain untuk menghapuskan bagian pinjaman yang tidak masuk akal tersebut.
Pria itu tidak menanggapi dengan baik upaya Sioderecha untuk melakukan arbitrase dan bahkan mengancam akan menangkap istri dan anak-anak peminjam malam itu. Oleh karena itu, Sioderecha mengubah taktik dan memilih menggunakan cara fisik. Tanpa sengaja, dia menyebabkan kerusakan parah pada pria itu. Viscount Glein menyelidiki masalah tersebut dan memastikan bahwa Forswall mengatakan yang sebenarnya. Ia juga memastikan bahwa gangster tersebut telah kehilangan kendali atas bawahannya. Selain itu, setelah seseorang mengunjunginya pada tengah malam, utang peminjam tersebut dihapuskan. Sebuah pernyataan dikirimkan kepada jaksa penuntut untuk memohon belas kasihan bagi Sioderecha. Namun, kasus penyerangan yang sangat serius tersebut tidak dibatalkan bahkan ketika korban memutuskan untuk tidak melanjutkan persidangan. Glein ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang normal. Dia mengirim orang untuk berbicara dengan pengacara yang dikenalnya. Tetapi mereka hanya yakin akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tetapi akan sangat sulit untuk membebaskannya dari kejahatan kecuali dia memperoleh sertifikasi medis yang menyatakan bahwa dia tidak kompeten secara mental atau tidak berkembang secara mental. Audrey bergumam pada dirinya sendiri, mencondongkan tubuhnya untuk mendukung pendapat temannya. Baginya, yang terbaik adalah tidak menjalin hubungan apapun dengan Forswall dan Sioderecha. Sejak Tarot Club, Audrey merasa bahwa dirinya bukan lagi seorang gadis muda yang polos dan naif. Besok malam, akan ada pesta dansa di kediaman Count Wolf. Aku harus memberitahu Glein agar bertindak sesuai dengan saran pengacara. Audrey mengangguk sedikit saat dia membuat keputusan. Di kerajaan Lon, pengacara adalah pengacara atau notaris. Notaris tidak perlu terlibat dalam urusan pengadilan dan bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, berbicara dengan pihak-pihak yang terlibat, membuat surat wasiat atas nama klien mereka, mengawasi pembagian harta, dan memberikan konsultasi hukum. Tentu saja, mereka juga dapat mewakili klien mereka untuk menghadiri pengadilan magistrat paling dasar dan membela kasus-kasus sederhana. Di sisi lain, pengacara bertanggung jawab untuk meneliti bukti dan membela klien mereka di pengadilan. Menurut hukum kerajaan Lon, mereka harus menjaga sikap objektif sehingga mereka tidak dapat melakukan kontak langsung dengan pihak yang berperkara. Mereka hanya dapat berkomunikasi dengan pihak tersebut melalui asisten mereka, yang merupakan pengacara, untuk memperoleh pemahaman yang lengkap tentang situasi tersebut. Mereka semua adalah pakar hukum sejati yang memiliki keterampilan komunikasi yang luar biasa dan terampil dalam berdebat. Audrey yang santai mengamati bunga-bunga berwarna-warni di luar sambil bersembunyi dalam kegelapan ketika dia teringat sesuatu. Sertifikasi medis yang menyatakan bahwa dia tidak kompeten secara mental. Psikiater, jika para alkemis psikologi telah memahami acting, apakah itu berarti mereka dapat ditemukan di antara para psikiater? Audrey merasa alur pikirannya berada di jalur yang benar, dan matanya berkilau seperti batu permata yang berkilau. Tepat pada saat itu, dia melihat anjing Golden Retriever miliknya, Susie, menyelinap di balik semak bunga, ke suatu tempat yang hanya bisa dijangkau oleh tukang kebun. Susie, apa yang sedang dia lakukan? Audrey bersembunyi di balik bayangan dan tampak linglung. Indra penciuman anjing Golden Retriever itu tampaknya dibingungkan oleh bunga-bunga di sekelilingnya sehingga ia tidak menyadari pemiliknya di belakangnya. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara-suara yang mirip dengan suara seseorang yang sedang berlatih. Lalu, hal itu menyebabkan udara di sekitarnya bergetar menjadi kata-kata yang tersentak-sentak dan tidak lembut. Halo, apa kabarmu? Mulut Audrey menganga lebar karena dia benar-benar lupa tentang etiket yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita anggun.
Dia tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya dan suara kaku yang baru saja didengarnya. Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Susi, kamu bisa bicara? Kapan kamu belajar bicara?" Si anjing Golden Retriever melompat ketakutan saat dia berbalik untuk melihat pemiliknya. Ia menggoyangkan ekornya dengan gugup dan sangat cepat. Ia membuka dan menutup mulutnya beberapa kali, menggetarkan udara di sekitarnya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Bagaimanapun juga, aku seekor anjing. Mendengar itu, Audrey tiba-tiba kehilangan kata-kata. Senin pagi, Klein menjalankan rencananya untuk merevisi dan mengkonsolidasikan pengetahuan mistisismenya. Kemudian, ia naik kereta umum ke Universitas Cole. Dia ingin meningkatkan interaksinya dengan Ten Azik dan mencari tahu apa sebenarnya yang dia ketahui. Di gedung abu-abu 3 lantai di Departemen Sejarah, Klein dan gurunya, Cohen Quentin, mengobrol sebentar dan bertukar informasi mengenai reruntuhan bersejarah di puncak utama pegunungan Hornachis. Karena tidak mempelajari hal baru, ia memanfaatkan kesempatan untuk memasuki kantor yang berseberangan dengannya ketika mentornya pergi untuk menangani beberapa hal. Ia kemudian berjalan ke meja Azik. Dosen itu tetap tinggal untuk mengurus beberapa hal. "Tuan Azik, bolehkah saya mengobrol dengan Anda?" Tanyanya kepada pria berkulit kecoklatan, berwajah lembut, dan memiliki tahi lalat kecil di bawah telinga kanannya. Ia melepas topinya dan membungkuk. Dengan mata yang seakan telah melihat pasang surut kehidupan, Azik merapikan buku-bukunya dan menjawab, "Tentu. Mari kita berjalan-jalan di tepi sungai Cole." "Baiklah." Klein memegang tongkatnya dan mengikutinya keluar dari gedung abu-abu berlantai 3 itu. Sepanjang jalan, mereka tetap diam. Tak satu pun dari mereka berbicara. Saat aliran air sungai mulai terlihat dan tidak ada guru atau murid yang lewat, Azik tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia membalikkan badannya, menghadap Klein, dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu?" Klein tetap terdiam cukup lama, memikirkan beberapa cara bijaksana untuk mengajukan pertanyaannya, tetapi dia menyerah pada semuanya. Oleh karena itu, ia berbicara terus terang dan langsung bertanya, "Tuan Azik, Anda adalah orang yang dapat dipercaya, seorang pria terhormat. Saya ingin tahu apa yang dapat Anda lihat dalam diri saya. Atau haruskah saya katakan, apa yang Anda ketahui?" Saya merujuk pada kejadian sebelumnya ketika Anda mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak harmonis dalam nasib saya. Azik meletakkan tongkatnya dan mendesah sambil tertawa. "Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu terus terang. Aku benar-benar bingung bagaimana menjawabmu. Sejujurnya, ketidakharmonisan dalam takdirmu adalah satu-satunya hal yang dapat kulihat. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi selain yang kau ketahui." Klein ragu-ragu dan bertanya, "Tapi bagaimana kau bisa tahu?" "Aku tidak percaya ini berasal dari ramalan." Azik menoleh ke samping ke arah sungai Cole. Nada bicaranya agak suram. "Tidak, Klein, kau tidak mengerti. Ramalan bisa mencapai tingkat seperti itu. Itu hanya tergantung pada orang yang melakukan ramalan itu. Tentu saja, ramalanku hanyalah sebuah alasan. Beberapa orang memang istimewa. Mereka terlahir dengan kemampuan yang aneh. Menurutku, akulah orang seperti itu. Menurutmu?" Klein dengan tajam menangkap kata yang diucapkan pria itu. "Ya, aku tidak yakin apakah aku terlahir dengan itu. Mungkin, harga dari kemampuanku adalah melupakan diriku sendiri, melupakan masa laluku, melupakan orang tuaku." Mata Azik diliputi kesedihan saat dia menatap sungai. Klein semakin bingung. "Lupakan masa lalu?" Azik tersenyum tanpa humor. "Sebelum saya masuk jurusan sejarah Universitas Backlund,
saya kehilangan sebagian besar ingatan saya. Saya hanya ingat nama saya dan beberapa pengetahuan dasar. Untungnya, saya masih memiliki dokumen identitas saya. Kalau tidak, saya mungkin akan berakhir menjadi tunawisma. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba mencari orang tua saya menggunakan dokumen identitas saya. Tetapi saya tidak pernah menemukan apapun, meskipun saya dapat melihat sedikit takdir. Selama beberapa tahun di universitas, saya perlahan menyadari bahwa saya memiliki beberapa kekuatan aneh namun unik, kekuatan yang melampaui akal sehat. Klein mendengarkan dengan saksama dan bertanya, "Tuan Azik, mengapa Anda kehilangan ingatan?" "Tidak, maksud saya, apakah Anda sudah tahu mengapa Anda kehilangan ingatan?" Dia menduga bahwa Azik adalah anggota Life School of Thought yang telah kehilangan ingatannya, dan bahwa dia bahkan mungkin seorang mid-sequence beyonder yang memegang posisi di atas rata-rata. Itu adalah organisasi rahasia yang memiliki urutan ramuan untuk monster dan peramal. Itu adalah organisasi yang sebagian besar diwariskan melalui hubungan guru-murid. Azik menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Tidak. Rasanya seperti aku baru saja tidur, aku sudah lupa semua yang terjadi di masa lalu." Dia melangkah maju beberapa langkah sambil memegang tongkat di tangannya. Dia berbicara sambil berjalan. "Setelah saya meninggalkan Backlund, saya mulai bermimpi. Saya bermimpi tentang banyak hal aneh. Mimpi, saya pandai menafsirkan mimpi." Percakapan itu memasuki ranah keahlian Klein karena ia langsung bertanya, "Mimpi seperti apa?" Azik tertawa tertahan dan berkata, "Berbagai macam mimpi. Terkadang, aku bermimpi tentang bagian dalam mausoleum yang gelap. Aku bermimpi tentang peti mati kuno dengan mayat di dalamnya. Bulu-bulu putih tumbuh di punggungnya. Terkadang, aku bermimpi menjadi seorang ksatria berbaju zirah, memegang tombak sepanjang 3 meter sambil menyerang musuh. Kadang, aku bermimpi menjadi seorang tuan tanah feodal, memiliki tanah yang kaya dan subur, dengan seorang istri yang cantik dan 3 orang anak. Kadang, aku bermimpi menjadi seorang gelandangan, berjalan di jalan berlumpur di tengah hujan, merasa kedinginan dan lapar. Kadang, aku bermimpi punya anak perempuan yang berbeda dari anak-anakku sebelumnya. Dia berambut hitam panjang dan halus, dan dia suka duduk di ayunan buatanku. Dia selalu minta permen dariku. Kadang, aku bermimpi berdiri di samping tiang gantungan, menatap mayat yang tergantung di sana dengan dingin. Mendengarkan Azik mengoceh seperti orang gila, Klein tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat menafsirkan mimpi tersebut karena berbagai mimpinya melambangkan hal-hal yang berlawanan dan saling bertentangan. Azik menarik kembali pandangannya karena suaranya tidak lagi terdengar halus. Kerajaan Veina Potter di selatan percaya pada Ibu Pertiwi, dan gereja Ibu Pertiwi menganut kepercayaan ini. Mereka percaya bahwa setiap kehidupan adalah tanaman yang menyerap nutrisi dari bumi. Tumbuh perlahan, berkembang, dan layu. Ketika mereka layu, kehidupan ini jatuh ke bumi dan kembali ke pelukan sang ibu. Di tahun berikutnya, mereka tumbuh lagi. Mereka akan mekar lalu layu, tahun demi tahun. Kehidupan seperti itu, satu kehidupan demi kehidupan. Kadang-kadang, saya sangat ingin percaya pada konsep ini. Saya percaya karena keunikan saya dapat memimpikannya kehidupan sebelumnya, dan kehidupan sebelum itu. Pada titik ini, dia menatap Klein dan berkata sambil mendesah, "Aku belum pernah menceritakan semua ini kepada Cohen sebelumnya. Alasan aku menceritakannya kepadamu adalah karena aku." Azik berhenti sejenak dan tersenyum. "Maafkan saya, uraian saya sebelumnya kurang tepat.
Ketidakharmonisan dalam takdirmu bukanlah satu-satunya hal yang dapat saya lihat. Saya juga dapat melihat hal lain. Klein, kau bukan orang biasa lagi. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa dan aneh, yang sangat mirip dengan milikku. Penguasa misteri bab 113, permintaan. Tuan Azik tahu kalau aku seorang Beyonder. Kemampuannya benar-benar hebat. Klein terdiam sejenak sebelum memberikan jawaban yang jujur. Ya, dia berpikir sejenak sebelum menambahkan, karena apa yang terjadi pada Welt dan Naya. Seperti dugaanku, Azik mendesah. Ada 2 orang dengan kekuatan luar biasa di antara kelompok polisi yang datang untuk menginterogasi aku dan Cohen. Mungkin Kapten dan Leonard, mereka yang bertanggung jawab atas kasus Welt. Klein mengangguk sedikit, tidak menyela Azik. Azik mengangkat tongkatnya dan berkata, kau seharusnya masuk ke dalam lingkaran mereka. Aku harap kau dapat membantuku mencari petunjuk tentang asal-usulku. Kau tidak perlu bersusah payah melakukannya, cukup catat saja jika kau menemukan petunjuk. Mendengar ucapan itu, Azik tersenyum pahit. Saya tidak mengenal orang lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Anda tidak dapat membayangkan emosi apa yang dimiliki seseorang tanpa masa lalu. Anda seperti perahu yang mengapung di lautan luas. Hal yang paling menakutkan bukanlah menghadapi badai, tetapi tidak dapat menemukan pelabuhan. Ketidakmampuan untuk bernavigasi ke pantai. Yang dapat Anda lakukan hanyalah menghadapi bencana demi bencana, tanpa akhir yang terlihat, tanpa pernah merasakan kedamaian dan keamanan. Tidak, Tuan Azik, saya tahu bagaimana rasanya, karena saya berada dalam posisi yang sama. Beruntung bagi saya memiliki fragmen memori Klein yang asli, serta Melissa dan Benson. Klein menjawab tanpa suara sebelum bertanya, Tuan Azik, mengapa Anda tidak bergabung dengan kelompok yang sama ketika Anda memiliki kemampuan ajaib seperti itu dan mencari petunjuk sendiri? Azik menatap mata Klein dan tersenyum meremehkan. Karena aku takut mati. Dia mendesah dan melanjutkan, aku sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Aku suka hidupku. Aku tidak punya keberanian untuk mengambil risiko itu, jadi aku bisa mengandalkanmu. Klein tidak berkata apa-apa lagi. Ia berjanji, saya akan memberi perhatian khusus jika menemukan petunjuk apapun. Baiklah, kita harus kembali ke kantor. Ayo kita makan siang bersama dengan Cohen setelah dia selesai bekerja. Kau ingat, restoran Isbalam di universitas cukup bagus. Heh, aku yang traktir. Azik mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke suatu arah. Maaf, saya benar-benar tidak ingat apa-apa tentang itu. Bagaimana Klein yang dulu belajar bisa membeli Isbalam restoran? Bahkan jika Welk yang mentraktir, dia tetap akan menolak pergi ke tempat semahal itu. Klein mengenakan topinya dan kembali ke lantai 3 gedung batu keabu-abuan yang menjadi tempat departemen sejarah bersama Azik. Beberapa langkah kemudian, Azik tiba-tiba berbicara. Saya akan berlibur musim panas setelah menyelesaikan semua pekerjaan saya di universitas. Anda dapat mengunjungi saya di rumah atau menulis surat kepada saya. Klein mengangguk dan berkata dengan santai, Tuan Azik, saya pikir Anda akan pergi ke Desi Bay untuk berlibur. Tidak, sekarang cuaca di selatan terlalu panas. Aku tidak suka berjemur. Lihat warna kulitku mudah kecoklatan. Aku lebih suka pergi ke Intercounty, di utara Kekaisaran Faisak untuk bermain ski, bertamasya, atau berburu anjing laut. Azik, yang memiliki warna kulit tembaga, tersenyum saat menjawab. Aku pun akan melakukannya. Klein, yang baru saja bergabung dengan Nighthawks, menunjukkan ekspresi iri. Setelah makan siang,
Klein kembali ke rumah dan tidur siang sebelum mulai merevisi dan mempelajari jimat dan jimat. Ia berharap dapat menguasainya dengan cepat untuk menciptakan benda-benda yang setidaknya dapat digunakan dalam pertempuran dan membantunya. Ketika mendekati pukul 3 sore, Klein mengemasi barang-barangnya dan menyegel ruangan dengan dinding spiritualitas. Di aula agung di atas kabut kelabu, terdapat sebuah meja panjang berbintik-bintik kuno. Klein duduk di kursi kehormatan, wajahnya tertutup kabut tebal. Ia menatap hakim dan pria yang digantung yang masih tersamar saat mereka muncul di kursi yang telah ditentukan. Emosi Nona Justice tampaknya tidak begitu stabil. Khawatir, gelisah, dan sedikit kehilangan arah. Klein mengamati satu-satunya anggota perempuan di klub tarot dengan spirit vision-nya. Kata-kata tak mampu menggambarkan emosi Audrey Hall. Ia sangat terkejut dengan ucapan Susie yang tiba-tiba. Ia membayangkan masa depannya sebagai detektif hebat atau psikolog terkenal bersama asistennya Susie. Tetapi jika itu menjadi detektif anjing Susie bersama asistennya Nona Audrey, maka itu akan menjadi sedikit. Tidak, jangan sedikit pun. Itu akan sangat aneh. Itu membuatku bingung. Audrey tiba-tiba duduk tegak. Dia ingin meminta bantuan Tuan Bodoh dan pria yang digantung. Tetapi dia menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Bagaimana saya harus menanyakannya? Apa yang harus saya lakukan jika hewan peliharaan saya tidak normal? Bagaimana saya harus berinteraksi dengan hewan peliharaan yang dapat berbicara? Yang memiliki kecerdasan yang baik? Tidak. Ini adalah klub tarot, bukan tempat berbagi pengalaman tentang hewan peliharaan. Aku yakin kesan baik yang dimiliki si pria yang digantung dan Tuan Bodoh terhadapku akan hancur jika aku mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Pikiran Audrey berputar. Akhirnya, dia menata kata-katanya dan berkata, Tuan Bodoh dan Tuan Manusia Gantung yang terhormat, yang telah membantu saya selama ini, saya punya pertanyaan. Apa yang bisa dilakukan hewan peliharaan dengan kekuatan Beyonder bagi pemiliknya? Dengan kata lain, seberapa bergunakah itu? Dia baru saja mengatakan apa yang ingin dia katakan ketika dia melihat Tuan Bodoh dan pria yang digantung terdiam. Suasana menjadi sedikit aneh. Hei, katakan sesuatu, jangan menatapku dengan mata itu, aku tidak melakukan apapun. Sungguh, aku hanya meminta teman. Audrey ingin bersembunyi karena malu. Dia sangat menyesal menanyakan pertanyaan itu, mengingat bahwa dia sebelumnya bertanya apa yang akan terjadi jika seekor hewan biasa mengonsumsi ramuan sekuens. Apakah dia membagi ramuan yang diraciknya dengan hewan peliharaannya? Itu sepertinya sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh Miss Justice. Aku merasa sedikit menyedihkan menjadi bos dari sebuah sekte sesat dengan dia sebagai anggotanya. Klein mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya di dahinya dan mencubitnya 2 kali tanpa memberikan jawaban. Pria yang digantung Alger Wilson terdiam selama hampir 20 detik sebelum menjawab dengan nada aneh. Itu tergantung pada kekuatan Beyonder seperti apa yang dimiliki hewan peliharaan. Misalnya, jika itu adalah spectator, maka ia dapat membantu Anda mengamati atau mendengarkan pada saat-saat tertentu. Seperti yang Anda ketahui, kebanyakan manusia waspada terhadap satu sama lain. Tetapi tidak akan pernah menduga bahwa hewan peliharaan akan menguping mereka, bahkan jika hewan peliharaan itu duduk tepat di dekat kaki mereka. Masuk akal, ayah akan menghindariku saat membahas hal-hal penting dengan para bangsawan, anggota kabinet, dan menteri lainnya. Mereka sering mengunci pintu kamar. Namun, jika Susie bisa bersembunyi cukup lama untuk dikurung bersama mereka, maka dia tidak akan diusir. Banyak wanita juga suka berinteraksi dalam lingkaran sosial yang privat.
Mata Audrey berbinar saat banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Selain itu, karena Susie sekarang sudah bisa bicara, dia bisa langsung memberitahu saya isi rapatnya. Susie hebat, saya harus memperlakukanmu dengan baik. Saya harus mengajarimu pengucapan dan kosakata yang tepat. Haruskah saya mengajarkan Susie pelafalan aristokrat atau aksen Backlund yang lebih normal? Apakah anjing lain akan mengetahui asal-usul Susie saat berinteraksi? Tunggu, mengapa saya mempertimbangkan ini? Susie tidak akan menggunakan bahasa manusia saat berinteraksi dengan anjing lain. Tunggu, Tuan Manusia Gantung, mengapa Anda menggunakan spectator sebagai contoh? Bisakah Anda menebak apa yang terjadi? Ekspresi Audrey berubah. Dia menegakkan tubuhnya dan tersenyum. Tuan bodoh, saya menemukan halaman lain dari buku harian Kaisar Roselle. Saya mendapatkan ini dari Force Wall. Bagus, kamu sudah melunasi hutangmu, jawab Klein dengan suasana hati yang baik. Maaf, tapi tidak banyak isi di halaman buku harian ini. Audrey membayangkan isi yang ia ingat pada selembar kulit kambing. Klein mengangkat tangannya dan membuat perkamen kulit kambing muncul di telapak tangannya sebelum berkata, itu tidak memengaruhi janjiku. Selain itu, bagian buku harian yang kau berikan padaku sebelumnya memiliki 2 halaman. Halaman-halaman yang dikumpulkan oleh Justice dan The Hangman bukanlah halaman asli. Halaman-halaman tersebut disalin oleh para peneliti. Sebagian menyalinnya pada 1 halaman untuk keperluan pencatatan, sementara yang lain tetap mempertahankan tampilan asli buku harian demi kenyamanan. Klein menatap beberapa baris teks di halaman itu. Tanggal 20 Desember, tahun baru sudah dekat, tetapi tanggapan yang saya terima membuat saya sangat bingung dan gelisah. Tidak ada minyak mentah di dunia ini. Tidak ada minyak mentah yang bisa ditemukan. Penguasa misteri bab 114, standar anggota. Tidak ada minyak mentah, tidak dapat ditemukan karena suatu alasan, atau memang benar-benar tidak ada. Sejak Kaisar Roselle dibunuh hingga hari ini, sekitar 150 tahun telah berlalu. Dan masih belum ada jejak minyak mentah. Pupil mata Klein mengecil saat tangannya bergetar saat memegang buku harian itu. Tidak adanya minyak mentah tidak hanya berarti bahwa masa depan mesin pembakaran internal menjadi tidak pasti, tetapi juga akan menyebabkan stagnasi dalam industri kimia. Dengan kata lain, era industri modern bumi tidak akan pernah terjadi di sini. Singkatnya, perkembangan dunia ini tidak pasti bagi Klein. Meskipun ia tidak dapat menciptakan sesuatu, ia berasumsi bahwa ia masih memiliki keuntungan karena ia mengetahui sedikit tentang segala hal dan dapat meramalkan arah perkembangan teknologi. Ketika ia menabung cukup banyak uang, ia dapat melakukan investasi berisiko pada industri yang menurutnya menjanjikan. Lebih jauh, ia tidak akan menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Klein berpikir bahwa hanya masalah waktu saja sampai ia bisa memiliki kekayaan yang sangat besar. Saat itu, ia akan mempekerjakan orang-orang yang disebut sarung tangan putih sebagai perwakilan untuk mendirikan yayasan amal internasional. Di permukaan, mereka akan memberikan bantuan kepada orang miskin. Kenyataannya, mereka sebenarnya akan mendirikan dan mendanai pemberontakan untuk melawan lapisan masyarakat atas dan meningkatkan standar hidup orang-orang di kelas bawah. Jika ia menemukan cara untuk kembali ke bumi, ia akan membagi hartanya. 1/3 untuk Benson, 1/3 untuk Melissa, dan 1/3 untuk yayasannya. Namun, sangat disayangkan bahwa visinya yang sempurna tentang masa depan langsung hancur berantakan. Untungnya, masih ada listrik dan magnet di dunia ini. Telegram adalah contoh yang berhasil. Saya harus berinvestasi dalam hal ini di masa depan.
Klein duduk dan membaca baris demi baris. Tanggal 21 Desember. Saya tidak lagi memikirkan minyak mentah. Yang penting adalah meningkatkan level urutan saya. Tanggal 22 Desember. Lingkungan yang kotor di Borough Ricuks tidak dapat diterima. Jika saya tidak datang secara diam-diam, saya mungkin tidak akan pernah tahu bahwa lingkungan itu masih terlihat sama seperti ketika saya masih muda. Saya ingin mengumpulkan semua menteri saya dan merumuskan rencana peningkatan saluran pembuangan limbah ibu kota dan toilet umum. Saya harus memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Biarkan mereka merebus air panas untuk dikonsumsi, sering-seringlah mencuci tangan dan wajah, jangan membuang sampah sembarangan, jangan buang air kecil dan besar di sembarang tempat. Gunakan kondom jika memungkinkan. Saya terpikir untuk memberi nama kampanye ini, kampanye kesehatan patriotik. Oleh karena itu, penemuan kondom harus dimajukan. Ada juga masker, gelas kertas, dan lain-lain. Ya, bahkan versi yang paling primitif pun bisa. Cobalah. Saya harus berterima kasih kepada dunia ini karena mereka masih memiliki pohon karet. Tanggal 23 Desember. Mungkin aku harus mempertimbangkan saran itu. Aku akan menjaga pintu belakang untuk diriku sendiri di luar gereja Dewa Kerajinan. Misalnya, aku bisa bergabung dengan organisasi kuno dan misterius yang memengaruhi dunia dari balik bayang-bayang. Klein kemudian tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada yang lain di bagian bawah. Emosinya tak terlukiskan. Kaisar Roselle, apa nama organisasi kuno dan misterius yang memengaruhi dunia dari balik bayang-bayang? Apakah saya mengetahuinya? Bagaimana Anda bisa berhenti di sini? Mengapa Anda tidak menulis lebih lanjut? Sama seperti saat saya dulu membaca novel. Ketika saya membaca sampai akhir dan menyadari bahwa penulisnya akhirnya membuang novelnya. Dan kampanye kesehatan patriotik. Sang kaisar benar-benar tahu cara bersenang-senang. Isi buku harian itu seharusnya ditulis setelah dia menjadi konsul Republik Intis. Dia mungkin sudah menyebut dirinya Kaisar Caesar. Saya harus membaca beberapa buku saat kembali dan membolak-balik beberapa teks sejarah negara lain. Saya harus melihat tahun berapa rencana peningkatan saluran pembuangan limbah dan toilet umum itu dilaksanakan. Setelah hampir 20 detik terdiam, Klein mengendalikan pikirannya dan membiarkan buku harian di tangannya lenyap begitu saja. Anda dapat memulai diskusi Anda sekarang. Audrey menghela napas lega dan menyesuaikan statusnya menjadi seorang penonton. Ia tersenyum tipis dan berkata, saya ingin tahu apakah ada ramuan urutan yang bernama tribunal. Atau sejenis beyonder yang dapat menembus pintu kayu atau membuat kunci tidak berfungsi. Aku tahu tentang ini. Diselimuti kabut putih keabu-abuan, Klein hendak menjawab, tetapi pria yang digantung itu menjawab terlebih dahulu. Aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki sesuatu dan aku akan memberikanmu jawaban. Ada apa? Tanya Audrey dengan penuh minat sekaligus kebingungan. Alger melirik ke arah si bodoh dan berkata, saya ingin tahu apakah raja berniat membalas dendam pada kekaisaran Faisak dan melancarkan perang baru di pantai timur Balam dalam tahun ini atau sebelum Juni tahun depan. Klub Tarot saat ini menggunakan bahasa Lon, yang dikonfirmasi oleh aksen ketiganya pada pertemuan pertama. Oleh karena itu, Alger tahu bahwa Nona Justice adalah seorang bangsawan di kerajaan Lon, sementara dia juga percaya bahwa Nona Justice tahu bahwa dia adalah seorang Lon. Adapun si bodoh, Alger yakin bahwa perilakunya sebagai seorang Lon hanyalah penyamaran untuk meredakan pembicaraan. Sejak terjadinya ritual sihir, Alger mulai menggunakan dia untuk menyapa si bodoh dengan sopan. Audrey mengingat semua yang didengarnya dari berbagai acara sosial.
Dia mengangguk dengan percaya diri dan berkata, "Tidak masalah, tapi saya butuh waktu yang cukup untuk memastikannya." "Aku bisa menunggu." Alger tersenyum dan berkata, "Dengan Tuan Bodoh sebagai saksi, aku yakin kau tidak akan mengingkari janjimu." Audrey memandang ke arah si bodoh yang pendiam namun misterius yang diselimuti kabut kelabu saat sudut mulutnya melengkung ke atas. "Tetapi saya pikir nilai informasi ini lebih berharga daripada kedua pertanyaan tersebut jika digabungkan. Jika kamu sudah mengonfirmasi jawabanmu, aku akan memberikan kompensasi sesuai dengan situasinya," jawab Alger dengan jawaban yang sudah dia persiapkan sebelumnya. "Nona Justice, Tuan Hangman, apakah Anda memerlukan mata uang virtual untuk menentukan nilai?" Klein tersenyum dan mencondongkan tubuhnya ke belakang sambil menatap kedua orang di hadapannya. Audrey merasa rileks dan menyemangati dirinya sendiri dalam pikirannya. "Bagus sekali, Audrey, kamu belajar cara bernegosiasi." Dia begitu gembira hingga hampir keluar dari status spektatornya. Dia segera memikirkan sesuatu dan bertanya, "Oh benar, Tuan Hangman, apakah kamu menerima 1.000 pound?" "Maaf, aku masih berlayar. Aku belum kembali ke daratan." Alger tidak mau membicarakannya. Dia menjawab pertanyaan awalnya. Beyonder yang bisa melewati pintu kayu dan kunci foil mungkin adalah sekuens 9 apprentice. Organisasi rahasia, Theosophy Order, punya formulanya sendiri. Namun, jangan abaikan kemungkinan bahwa itu diperoleh melalui saluran lain, seperti makam kuno dari zaman keempat. Ordo Theosophy, organisasi rahasia yang memiliki hubungan tak terhitung jumlahnya dengan sekte iblis. Klein mengusap dagunya dengan jarinya dengan santai. Melihat Tuan Bodoh tidak membantah perkataannya, Audrey hanya bisa menghela nafas. "Jika saya menemukan formula untuk apprentice sebelumnya, saya mungkin tidak akan memilih spectator." "Penampilannya sungguh luar biasa." Alger tidak memperdulikan ucapan Miss Justice tetapi melanjutkan penjelasannya, "Ada juga ramuan sekuens yang diberi nama arbiter. Saya rasa Anda pasti sudah mengenalnya, karena itu adalah jalur sekuens yang dimiliki keluarga Castilla dari kerajaan Augustus dan Vena Potter. Tentu saja, formula sekuens yang rendah digunakan sebagai hadiah di zaman dahulu. Beberapa bangsawan mungkin pernah menerimanya sebelumnya. Keluarga Augustus merupakan keluarga kerajaan di kerajaan Lon, sedangkan keluarga Castilla merupakan keluarga kerajaan di kerajaan Vena Potter. Ternyata keluarga Augustus semuanya adalah arbiter." Audrey tercerahkan dan merasa kecurigaannya telah sirna. Dia mendesah dan berpikir, "Tidak heran aku selalu mengikuti rencana mereka. Selalu merasa tidak nyaman, selalu siap mengakui kekalahan. Seperti aku tidak pernah menjadi diriku sendiri saat berada di hadapan mereka. Kupikir itu karena aku pemalu." Sang arbiter memiliki pesona yang meyakinkan dan kewenangan yang besar, serta kemampuan tempur yang luar biasa yang dapat mengatasi hal-hal yang tidak terduga. Alger menggambarkan situasi tersebut dengan sederhana. Audrey mengangguk pelan dan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Kemudian dia berbicara dengan anggun, "Saya tidak punya pertanyaan lagi." Alger berpikir dan memandang ke arah kursi kehormatan di meja perunggu panjang. "Tuan Bodoh yang terhormat, saya ingin bertanya apakah kediaman suci pencipta sejati yang didukung oleh Ordo Aurora adalah tanah terlantar para dewa yang legendaris?" "Tanah terlantar para dewa?" Aku hanya pernah melihat istilah itu sekali di buku harian Roselle. Mungkin ada di berkas rahasia Night Talks, tapi itu bukan sesuatu yang bisa ku ketahui saat ini. "Bagaimana kau ingin aku menjawabnya?" Klein hampir menggerakkan sudut bibirnya. Dia mempertimbangkannya sejenak lalu menjawab dengan nada tenang, "Ini bukan sesuatu yang harus kamu ketahui sekarang.
Alger merasakan jantungnya menegang, lalu dia segera menundukkan kepalanya dan menjawab, "Maafkan aku karena telah melampaui batas." Audrey ingin bertanya tentang tanah terlantar para dewa, tetapi dia mengurungkan niatnya saat mendengarnya. Di aula agung di atas kabut kelabu, keheningan tiba-tiba memenuhi udara. Pada saat itu, Audrey merasa bahwa dia harus mengatakan sesuatu. "Tuan bodoh, jika, dan yang saya katakan adalah jika saya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan organisasi lain. Seperti alkemis psikologi, apakah itu diperbolehkan?" Klein mempertahankan postur tubuhnya yang condong ke belakang sambil berkata sambil terkekeh, "Itu tidak masalah. Syaratku adalah keberadaan klub tarot tidak boleh terbongkar. Jika Anda menjadi anggota organisasi lain, materi dan informasi yang dapat Anda gunakan untuk pertukaran juga akan meningkat." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat bahwa dia juga anggota organisasi lain. Dia adalah Nighthawk sungguhan, sementara The Hangman kemungkinan besar terkait dengan gereja Lord of Storms. Apakah klub tarot saya akan menjadi apa yang disebut aliansi pemberontak? Pertemuan pengkhianat? Klein tenggelam dalam pikiran yang mendalam. "Sekarang aku mengerti," Audrey bersemangat. Tetapi dia langsung memikirkan sebuah pertanyaan, "Tuan bodoh, jika aku menemukan pria atau wanita yang cocok untuk pertemuan ini, bisakah aku membimbing mereka untuk bergabung? Bagaimana caranya?" Alger berpikir dan bertanya, "Tuan bodoh, apa saja persyaratan untuk menjadi anggota perkumpulan ini? Bagaimana kita menentukannya? Ambisius, beretika, berbudaya, disiplin." 4 kata langsung muncul di kepala Klein. Dia tetap diam selama beberapa detik dan hanya berbicara ketika Justice dan Hangman tampak sedikit gelisah. "Kalian bisa memberitahuku di sini tentang orang-orang yang kalian anggap cocok. Aku akan memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan kita. Sebelum itu, kalian tidak boleh memberikan petunjuk apapun yang akan menyebabkan rahasia keberadaan klub tarot terbongkar. Kalian harus ingat, kepada anggota non-gathering." Klein berhenti sejenak dan berkata dengan suara berat, "Kamu tidak boleh menyebut namaku tanpa izinku." Penguasa misteri bab 115, curang. "Kamu tidak boleh menyebut namaku tanpa izinku." Beberapa menit setelah pertemuan berakhir, Audrey dan Alger, yang telah kembali ke kamar tidur dan kapal mereka masing-masing, masih dapat mendengar kata-kata si bodoh bergema di telinga mereka. Kesan mereka terhadap tuan bodoh yang misterius dan berkuasa biasanya santai, tenang, dan sulit dipahami. Jarang sekali dia bersikap tegas dan angkuh seperti itu. Karena itu, mereka sangat khawatir. Mereka pun menuruti keinginannya dengan tulus. Mereka tidak asing dengan kata-kata seperti itu, tetapi instruksi ini biasanya dicatat dalam The Revelation of Evernight atau The Book of Storms. Di boroh barat kota Tingen, di jalan Daffodil, Klein membuka tirai dan membiarkan sinar matahari keemasan masuk ke kamar tidurnya. Dia telah memeriksa bintang yang sebelumnya mengirimkan doa setelah Justice dan The Hangman pergi, tetapi tidak memperoleh informasi apapun kali ini. Karena bintang merah itu mempunyai kemampuan menyimpan doa, mirip seperti mengirim pesan offline. Klein yakin bahwa pemuda yang berbicara bahasa Jotun itu tidak berdoa lagi sejak 2 kali terakhir ia memasuki dunia di atas raksasa itu. Hal ini membuatnya curiga bahwa tidak ada harapan lagi bagi orang tua pemuda itu, dan bahwa pemuda itu telah memilih untuk menyerah. Dengan punggungnya menghadap sinar matahari, Klein berjalan ke tepi tempat tidurnya dan berbaring. Ia tidak ingin bergerak. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membuang waktu dan pergi ke klub ramalan dan melanjutkan proses mencerna ramuan itu, tetapi dia tidak ingin bergerak.
Dia berbaring diam di tempat tidurnya, menikmati waktu istirahatnya yang langka. Ia memiliki jadwal padat dari Selasa hingga Jumat, pelajaran mistisisme dan praktik di pagi hari, latihan menembak dan tempur di sore hari. Ia kelelahan mental saat malam tiba. Tidak ada perubahan dalam rutinitas paginya pada hari Sabtu, tetapi ia harus menjaga gerbang Canis di sore hari. Ia akan tetap berada di bawah tanah hingga fajar hari Minggu. Minggu pagi adalah saatnya bagi Klein untuk mengejar ketertinggalan tidurnya. Sore harinya, keadaan akan menentukan apakah ia akan pergi ke klub ramalan. Senin pagi, ia baru saja kembali dari Universitas Koi pada pagi hari dan mengikuti pertemuan tarot pada sore harinya. Ia juga harus memikirkan masalah bertindak sebagai seorang pelihat. Dengan kata lain, ia telah sibuk sepanjang minggu tanpa waktu untuk beristirahat. Karena itu, yang ingin dilakukan Klein hanyalah bermalas-malasan, berbaring di tempat tidurnya seperti pecundang, tidak melakukan apapun kecuali melamun. Tidak, bagaimana mungkin seorang pemimpin sekte bisa begitu tidak berguna? Jika Nona Justice dan Tuan Hangman mengetahui hal ini, kesan mereka terhadapku akan hancur. Klein membenamkan wajahnya ke dalam selimut dan memotivasi dirinya sendiri. Saya punya formula untuk ramuan badut. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mencerna ramuan pelihat sepenuhnya. Saya punya formula untuk ramuan badut. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mencerna ramuan pelihat sepenuhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri lalu menopang dirinya sendiri. Klein mengambil koin perunggu dari sakunya dan dengan cepat meramalkan apakah cocok baginya untuk pergi ke klub hari ini dan mendapat jawaban yang pasti. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah hitung mundur, dia memaksa dirinya untuk berdiri tegak dan berjalan ke rak pakaian sebelum memilih jas dan topinya. Di ruang pertemuan klub ramalan di Jalan Hoes, Klein duduk di sudut yang teduh dan menyeruput teh hitam sibenya sambil membaca Tingen City Honest Paper. Tidak banyak anggota di sekitarnya, hanya 6 atau 7 orang. Tepat saat dia menertawakan kesalahan tata bahasa yang digunakan dalam iklan lowongan pekerjaan, dia melihat Glasis yang berkacamata masuk sambil memegang topi sutra. Ada seorang wanita berpakaian biru berusia 30-an di sampingnya. Wanita itu memiliki alis melengkung dan mata besar namun kusam. Di tangan kirinya, ia membawa topi intis yang dihiasi bulu angsa hitam. Topi itu konyol, bukankah lehernya akan sakit jika memakainya? Klein berkata dalam hati. Dia menoleh dan memijat glabelanya, seolah-olah menghilangkan rasa lelahnya. Melalui penglihatan rohnya, dia memperhatikan bahwa Glasis dan wanita itu sama-sama sehat, tetapi cemas, marah, dan bingung. Selamat siang, Glasis. Tuan Lanevus itu bukan orang yang dapat dipercaya, bukan? Tanya Klein sambil tersenyum, sambil tetap duduk. Glasis telah meminta ramalan tentang investasi di perusahaan baja Lanevus. Glasis mendapat ramalan negatif. Namun, menyadari keraguan-raguannya, Klein yakin bahwa ia telah mengambil risiko itu. Klein berharap pria itu tidak menginvestasikan semua yang dimilikinya. Oleh karena itu, Klein segera membuat asosiasi dan penilaian ketika ia melihat warna emosinya. Glasis membeku sesaat, lalu tersenyum pahit. Saya benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran yang Anda berikan kepada saya. Ini kedua kalinya saya mengatakan hal seperti itu. Semoga saja tidak, saya yakin tidak akan ada yang ketiga kalinya. Dia menoleh dan menatap wanita dengan beberapa kerutan. Nyonya Christina, lihat. Tuan Moretti sudah menebak motif kita datang ke sini tanpa kita sempat bicara. Dia peramal paling ajaib yang pernah kulihat. Aku lebih dari sekadar ingin menggambarkannya sebagai seorang peramal.
Selamat siang, Tuan Moretti. Kami datang ke sini justru karena Lanevus. Christina membungkukkan badannya, jelas-jelas cemas dan gugup. Bagaimana kalau kita ke Topaz? Glacis tampak lebih tenang. Ia menunjuk ke pintu ruang pertemuan dengan dagunya. Klein tertawa sambil bangkit berdiri. Ini adalah pekerjaan seorang peramal. Dia menyusuri jalan setapak menuju ruangan Topaz yang kosong. Glacis mengunci pintu kayu dan berjalan ke tempat duduknya sambil mendesah. Lanevus telah hilang. Dia memberi alasan untuk pergi ke daerah Sivelaus guna mengawasi penggalian dan meninggalkan Tingen, tidak pernah kembali. Kami mengirim seseorang untuk mencarinya menggunakan lokomotif uap dan menemukan bahwa tambang baja berskala besar yang dia bicarakan hanya ada di peta. Beruntung bagi saya mengingat nasihat Anda dan hanya menginvestasikan sepertiga dari yang awalnya ingin saya investasikan. Kalau tidak, saya akan kehilangan keluarga dan nyawa saya. Pupil mata Klein tampak lebih gelap dari biasanya saat ia melihat kedua orang di depannya. Ia bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, sebelum mengambil keputusan finansial yang besar. Tidakkah Anda akan memilih seorang wakil dan memastikan apakah apa yang dikatakannya benar di pegunungan Hornacis di daerah Sivelaus? Christina menjawab dengan cepat, perwakilan kami tertipu. Tertipu oleh orang-orang yang dipekerjakan Lanevus, tempat yang disewanya, dan tanah yang dipagari. Klein tidak bertanya lebih jauh. Ia mempertahankan sikapnya sebagai seorang pelihat dan bertanya, "Apa yang ingin kau ramalkan hari ini? Kami ingin melihat apakah ini bisa diselamatkan atau tidak," kata Christina sambil melihat ke arah Glacis. Klein mengambil selembar kertas dan pulpen. "Kalau begitu, mari kita lakukan ramalan astrolab. Aku akan bertanya, dan kau akan menjawab." Di sela-sela pertanyaannya, Klein menandai konstelasi Tanderus dan simbol-simbol yang sesuai dari berbagai situasi sebelum melengkapi astrolabe. Ia menggunakan lebih banyak unsur dalam astrolabnya daripada yang digunakan orang biasa. Metode yang akan ia gunakan untuk menafsirkan astrolabnya akan membawanya lebih dekat pada kebenaran. "Nyonya, Tuan, kalian sekarang berada di persimpangan jalan. Jika kalian tidak menahan diri dan menyerah pada keserakahan dan kecemasan kalian akan jatuh lebih dalam ke jurang, tidak akan pernah bisa membebaskan diri kalian. Namun, jika kalian bisa bersabar dan menunggu dengan tekun tanpa menjadi serakah, maka akan ada kesempatan bagi kalian untuk melihat sinar matahari," kata Klein, nadanya tidak tergesa-gesa. "Saya mengerti," Christina mengangguk. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, "Tuan Moretti, bisakah Anda menebak keberadaan Lanevus?" "Tidak, kurasa tidak. Informasi yang ditinggalkan Lanevus kemungkinan besar palsu, bahkan namanya mungkin tidak asli. Bagaimana aku bisa menebaknya, kecuali kau bisa memberiku detail yang sangat spesifik, atau barang yang selalu dibawanya," jawab Klein jujur. Christina terdiam sejenak sebelum menyodorkan uang 1 soli kepada Klein. "Saya mendengar dari Glacis bahwa Anda adalah seorang peramal sejati yang menghormati dan takut akan takdir serta tidak tamak akan uang. Anda dapat menganggap sisanya sebagai tip yang saya berikan kepada klub. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya." Dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal sebelum segera pergi. "Tidak serakah terhadap uang, tidak. Saya orang yang materialistis." Klein menyesali tindakannya sebagai seorang penipu. Melihat Christina pergi, Glacis menutup pintu dan bertanya, "Apakah benar-benar tidak mungkin?" "Aku sudah memberitahumu caranya tadi." Klein tersenyum sambil bersandar. Glacis mendesah. Lanevus berhasil membawa kabur lebih dari 10.000 pound dan korbannya berjumlah lebih dari 100 orang. Beruntungnya,
saya hanya kehilangan 50 pound. Itu adalah tabungan saya, dan saya tidak punya utang. Namun, Nona Christina menginvestasikan 150 pound. Baginya, ini bukanlah jumlah yang dapat ia tanggung dengan mudah. Apakah kamu sudah menelepon polisi? Klein tiba-tiba merasa marah terhadap penipu itu setelah mendengar jumlah 10.000 pound. Seseorang dapat dianggap kaya bahkan di Backlund dengan uang seperti itu. Aku tidak tahu apakah polisi akan meminta bantuan Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavy Mine untuk kasus sederhana seperti ini, pikir Klein sedikit linglung. Glasses mengangguk dan berkata, kami sudah membuat laporan polisi. Polisi sangat memperhatikan kasus ini. Setelah berdiskusi panjang, kami bersedia mengambil sebagian uang yang akan kami dapatkan sebagai hadiah. Seseorang bisa mendapatkan 10 pound sebagai hadiah jika mereka berhasil memberikan petunjuk tentang keberadaan Lanefus. Jika Anda dapat memberikan lokasi yang tepat dan membantu polisi menangkap Lanefus, Anda bisa mendapatkan hadiah 100 pound, 10 pound untuk petunjuk, 100 pound untuk menangkap Lanefus. Mata Klein hampir berbinar setelah mendengarnya. Napasnya menjadi berat. Dia kebetulan sedang khawatir tentang bagaimana dia akan membayar detektif itu di masa mendatang. Dia hampir tidak mampu membayar tahap kedua dengan gaji tambahan 3 pound yang diterimanya minggu ini. Tetapi jika detektif swasta itu berhasil menyelesaikan misinya dalam minggu depan, maka dia tidak akan punya cukup uang untuk membayar apapun yang dijanjikannya. Dia akan kekurangan beberapa soli, asalkan dia tidak perlu menghabiskan tabungannya di tempat lain minggu ini. Mungkin polisi akan memiliki beberapa barang milik Lanefus. Namun, barang-barang itu tidak akan berguna jika dia sudah meninggalkan Tingen. Klein merasakan campuran kegembiraan dan kekecewaan. Dalam 1,5 jam berikutnya, Klein mendapatkan 2 pelanggan lagi berkat rekomendasi Angelica. Salah satunya adalah ramalan untuk balita berusia 1 tahun. Klein segera menggambar astrolab kelahiran yang sesuai dan menjelaskannya, yang sangat memuaskan pelanggannya. Yang satunya lagi sedang mencari sebuah barang. Klein menggunakan ramalan tarot yang dipadukan dengan ramalan mimpi untuk memberinya gambaran umum. Hal ini membuat pelanggannya sangat terkejut karena ia belum pernah melihat peramal yang dapat memberinya informasi yang akurat. Mungkin aku bisa mendapatkan cukup dana hanya dengan melakukan ramalan untuk orang lain. Klein, yang telah menerima beberapa tip, mengenakan topinya, memegang tongkatnya, dan berjalan menuju pintu keluar klub. Pada saat ini, dia melihat Christina memasuki klub sekali lagi dengan seorang gadis muda mengenakan topi matahari di sampingnya. Christina melihat Klein dan segera menghampirinya. Ia bertanya dengan lembut, "Tuan Moretti, Anda mengatakan bahwa Anda dapat mencoba mencari tahu keberadaan Lanefus jika ada sesuatu yang menjadi miliknya." "Benar sekali," Klein mengangguk. Christina menghela napas lega dan bertanya dengan nada serius, "Lalu apakah anaknya adalah miliknya?" Klein sempat sedikit bingung. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.